semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam badai topan Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. gelapnya malam tak akan menggentarkan, Sebab kasih setiamu terangi langkahku. biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, tak surut langkahku, tak goyah imanku. dan tak goyah imanku. Oh, Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. biarlah Tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. semesta alam melukiskan karya-Mu, Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, Hatiku percaya Kau tetaplah Allah.
menaikkan pujian, membesarkan namamu. Imanku berkata, Rohmu sedang bekerja. Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku penuhi rumah-Mu, genapi sekarang, nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku penuhi rumah-Mu, genapi sekarang, nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya janji Tuhan yang memastikan bahwa setiap kita nggak pernah ditinggalkan. Amin. Bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari bilang buat kanan kirimu, Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu menyertaimu. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Dia selalu bersama-sama dengan setiap kita. Kami mau nyatakan bahwa Kau Allah yang setia, amin. Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kami. Yes. Kami mau menyanyikan tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan nama
bagi Tuhan, untuk Allah yang setia. Amin. We thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Hai guys, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan dan saya percaya kita semua baik-baik saja, bersuka cita, yang baru mendapat informasi kuliah juga bersuka cita, yang bersiap-siap belajar online lagi di tempat yang baru. Mungkin saya percaya kita semua sehat, kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum saya share firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur untuk Tuhan kami yang luar biasa. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan beserta dengan kami, yang menjagai kami, yang melindungi kami, yang memberikan kami hikmat, pengertian, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran bahwa hidup kami perlu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena fanatisme, tapi supaya tercapai apa yang kami harapkan, supaya tujuan kami terjadi, supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami, dan supaya tujuan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar tujuan hidup kami tercapai, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Justru kami hidup perlu sesuai dengan firman Tuhan untuk kebaikan kami, untuk keuntungan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini, judul sermonnya adalah Who Am I? Ini penting sekali kita sadari bahwa identitas adalah hal yang mendasari kehidupan kita. Kalau kita salah dalam menentukan identitas kita, kalau kita salah dalam menentukan siapa kita, maka itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita berikutnya. Mungkin di Instagram kita pernah lihat bagaimana kambing karena dari kecilnya temenan sama anjing. Kemudian ini kambing berperilaku seperti anjing. Dia suka melompat-lompat, dia suka menggoyangkan ekornya. Lucu juga memang. Tapi satu kali saya juga ketemu badak yang dari lahirnya berteman dengan anjing. Ini si badak kelakuannya mirip anjing. Memang lucu ya. Musiknya di Instagram itu ditunjukkan lucu, fun gitu ya. Tapi coba bayangkan satu senario ketika anjing melompat ke tuannya. Begitu si kambing melompat ke tuannya, lucu ya. Tapi kalau si badak ikut-ikutan anjing melompat ke tuannya, pasti ada berita tragis gitu ya. Ada tangis-tangisan gitu ya. Ada kejadian yang mengerikan. Karena apa? Karena si badak salah mengidentifikasi dirinya, identitasnya salah. Memang di satu sisi mungkin lucu untuk tontonan, tapi buat si badak sendiri, bayangkan badak melompat-lompat, badannya sebesar itu, kemudian dia harus melompat-lompat. Kakinya mungkin nggak kuat untuk waktu yang lama, berbeda dengan anjing yang memang didesain untuk melompat ke sana kemari kalau dia excited atau kalau dia lagi marah gitu kira-kira ya. Nah, kalau itu terjadi sama hewan sedemikian buruknya, bayangkan kalau itu terjadi dengan kita manusia. Bayangkan kalau kita salah mengidentifikasi siapa diri kita. Banyak orang kalau ditanya, kamu siapa? Aku adalah mahasiswa universitas tertentu. Kalau dia ditanya, kamu siapa? Aku adalah musisi. Kamu siapa? Aku adalah pemain gitar. Kamu siapa? Aku adalah pelukis. Rekan-rekan, itu bukan identitasmu. Itu adalah profesimu mungkin. Itu adalah apa yang kamu kerjakan. Tapi itu bukan identitasmu. Nah, bagaimana menemukan identitas yang benar siapa saya? Sebenarnya di Alkitab ada contekannya. Kita bisa melihat ke pribadi yang paling sering memberitahu siapa dirinya. Yaitu Yesus. Saya bacakan buat kita ya. At least saya mencatat ada 7 kali Yesus menyebutkan siapa dirinya. Yang pertama, dia adalah roti hidup. Di Yohanes 6 ayat 35. Kemudian yang kedua, dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Yang ketiga, dia adalah pintu katanya. Siapa yang berjalan melewati aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dalam dan
masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus adalah pintu yang ketiga. Yang keempat, aku adalah gembala yang baik katanya. Perhatikan, Yesus nggak ngomong soal profesi loh. Padahal dia seorang rabi, tapi dia nggak menyebutkan bahwa dia adalah seorang rabi. By the way, untuk menjadi rabi, itu perlu waktu yang sangat panjang. Bahkan menurut beberapa literatur, pelajaran terakhirnya itu cost you 10 years. That's why Jesus memulai pelayanan di umur 30. Jadi 20 tahun dia selesai, tapi perlu 10 tahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan terakhir. Kemudian, dia adalah kebangkitan dan hidup. Bayangkan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian yang keenam, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tahu ini ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Yang terakhir, dia adalah pokok anggur. Dan kita adalah cabang-cabangnya. Jadi, Yesus menceritakan siapa dia, yang kita bisa tiru juga, yang kita bisa contoh juga, untuk menjadi gambaran, untuk menentukan siapa kita. Lalu kenapa Yesus menyebutkan siapa dirinya? Jawabannya adalah karena sangat berhubungan dengan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Apakah tujuan Yesus datang ke dunia ini? Saya bacakan buat kita semua di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi perhatikan bahwa tujuan Yesus datang adalah supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. That's why dia adalah roti hidup. Supaya yang lapar dan haus datang kepada dia. Dia adalah terang dunia. Supaya kita yang hidupnya dalam kegelapan menemukan cahaya yang benar. Dia adalah pintu supaya kita melewati dia dan kita menemukan padang rumput yang benar. Kita menemukan jalan keluar, kita menemukan jawaban. Dia adalah gembala yang baik yang membuat kita tenang. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup dan hidup yang kita miliki itu kita punya dalam segala kelimpahan, dalam segala kebaikan gitu kira-kira ya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita yang merasa nilai gua sudah jelek, udah nggak ada harapan. Justru ketika kita datang kepada Yesus, kita melihat harapan dan jawaban. Dia juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalannya. Kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, pergaulan kita buruk, rekan-rekan kita toksik, dia nggak bantu kita sama sekali. Kamu bisa melihat jawabannya kepada Kristus karena dia adalah jalan yang benar dan dia adalah kebenarannya itu sendiri juga. Yang terakhir adalah dia adalah pokok anggur. Selama kita menempel sama dia, kepada Yesus, maka kita pasti berbuah. Seburuk apapun situasinya. Seburuk apapun menurut kamu, sekarang kamu sekolahnya di mana gitu ya. Let's say, saya nggak sekolah di tempat yang bagus. Saya nggak kuliah di tempat yang bagus. Justru firman Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur. Selama kamu nempel dengan aku, kamu pasti berbuah. Di ayat lain dikatakan, kalau nggak berbuah, selama kamu nempel, kalau nggak berbuah, kamu diangkat. Jadi, rekan-rekan, siapa Yesus adalah gambaran dari tujuan dia datang ke dunia ini. Itulah sebabnya dia sebutkan definisi-definisi siapa dia. Dan rabi, memang Yesus adalah seorang rabi, tetapi itu bukan definisi siapa dia. Rabi adalah support system, adalah cara atau sarana Yesus untuk menjadi roti hidup. Dengan menjadi rabi, Yesus bisa, kalau kita lihat di Alkitab, dia berkhotbah langsung ada di sinagog gitu ya, atau di bait suci. Karena apa? Karena dia seorang rabi. Jadi profesi dia itu mendukung tujuannya Yesus ada di bumi, yaitu yang 7 tadi. Itu mendukung tujuan Yesus ada di bumi, yaitu untuk memberikan kita hidup dan kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ini penting sekali kita mengerti supaya kita tahu bahwa profesi bukanlah kita. Profesi atau pekerjaanmu atau yang kamu sedang kerjakan sekarang itu adalah support atau sarana atau tools
supaya kamu bisa mencapai tujuanmu. Amin semuanya? So far nanggep ya? Jadi saya mahasiswa, itu bukan kamu. Itu adalah apa yang kamu kerjakan. Itu adalah profesimu saat ini. Saya itu adalah pengusaha anting misalnya gitu ya. Saya punya bisnis anting. Itu adalah apa yang kamu kerjakan. Tetapi kita perlu tahu siapa kita. Dan sebelum saya memberitahu siapa kita, saya mau kasih tahu tujuan hidup semua manusia yang percaya. Jadi ini bukan panggilan tertinggi, ini adalah tujuan hidup, yaitu ditulis di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat itu berbicara mengenai kegiatan di gereja, rajani itu berbicara mengenai kegiatan di dunia sekuler. Jadi kita mengerjakan dua-duanya, oke gitu ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, perhatikan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya, nah ini tujuan kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan tadi. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk menceritakan firman-Nya. Tujuan kita diciptakan adalah di ayat lain dikatakan untuk kemuliaan-Nya. Saya kasih gambaran buat kita semua, simpelnya ya. Misalnya kita menggunakan sepatu sekarang mereknya mungkin Nike. Sepatu Nike, entah itu sepatu basket, entah itu sepatu running, indoor, outdoor, entah itu sepatu volley, entah itu sepatu bola kaki, semua diciptakan untuk satu tujuan. Untuk menunjukkan betapa hebatnya Nike. Jadi kalau LeBron James, misalnya dia pakai Nike kan, kalau orang melihat sepatu LeBron James, maka nama Nike itu dimasyurkan. Bahkan LeBron James membuat orang makin mengingat Nike. Jadi semuanya yang terjadi di Nike, kekuatan sepatunya, kelenturannya, daya tahannya, dia nggak cepat rusak. Itu membuat nama Nike makin besar. Itu membuat orang semakin mengenal Nike. Demikianlah juga kita sebagai ciptaan. Sebagai ciptaan, memang saya analogikan jadinya seperti sepatu tadi. Sebagai ciptaan, tugas kita adalah membuat penciptanya semakin masyhur. Penciptanya dalam hal ini adalah Tuhan kita yang sudah masyhur, supaya semua orang mengenal Dia, supaya orang tahu siapa Tuhan. Itulah tujuan kita diciptakan. Jadi Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Supaya kita hidupnya berkelimpahan dalam arti sozo atau soteria itu, kelimpahan itu artinya sehat, memiliki hari depan yang penuh harapan, dibebaskan dari kutuk. Buat kamu nih sekarang yang ada mungkin penyakit turunan, misalnya apapun penyakitnya ya, atau sekarang kamu ada sakit mah, kamu ada polip, kamu ada penyakit yang sifatnya yud gitu ya. Kalau yud itu kan nggak ada rematik gitu ya, nggak ada darah tinggi mungkin ya. Apapun yang menurut kamu atau menurut definisinya adalah penyakit, ini kabar baiknya. Tuhan datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalamnya termasuk adalah kesembuhan. Jadi Tuhan datang dan menyediakan kesembuhan bagi setiap kita. Gak ada penyakit keturunan, gak ada penyakit ini dan itu. Semuanya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. This is a good news actually for you. Saya lanjutkan ya. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih dan tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk menceritakan kebaikannya. Jadi perhatikan ya, tujuan kita bukan untuk menikmati hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan supaya kita mempunyainya. Tapi tujuan kita adalah untuk menceritakan kebesaran Tuhan di dalam hidup yang berkelimpahan, berkemenangan, sembuh, dan sehat.
Bayangkan sekarang kalau misalnya kita sakit mah dan kemudian kita sehat. Gampang kan menceritakan kebaikan Tuhan? Tapi kalau saya lagi sakit, bisa nggak juga menceritakan kebaikan Tuhan? Tentu saja bisa. Tapi kalau kita sehat, ada satu lagi kesaksian bahwa saya sehat. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sakit dislokasi rahang. Mungkin karena saya terlalu banyak ketawa atau saya nggak tahu, saya makan dengan intensitas pembukaan mulut yang terlalu besar gitu ya. Akhirnya rahang saya sakit. Satu hari lumayan sakit. Saya pikir nanti juga bentar lagi juga balik. 2 hari sakit, 3 hari sakit banget. Saya susah ngomong, saya susah mulutnya nggak bisa ketutup. Terus saya nanya sama istri saya, kayaknya kita ke dokter deh. Terus dia bilang, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa juga bahwa oleh bilur-bilurnya kamu udah sembuh. Saya udah sempat lemes banget. Tapi kemudian, oh iya saya ingat lagi. Saya sering khotbahin tapi kok saya rada-rada lupa gitu ya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya bilang besok, mulut saya sudah rapat, sakitnya udah hilang. Besoknya, mulut saya sudah rapat, sakitnya sudah hilang. Tetapi, rapatnya nggak lurus, rapatnya begini. Jadi saya begini mulutnya. Istri saya bilang, doanya yang spesifik dong. Oh iya bener juga saya bilang. Rapat mulutnya dan presisi. Besoknya rapat dan presisi. Dengan begitu, saya juga gampang cerita ke orang mengenai kesembuhan. Tapi kalau begitu, apakah saya bisa menceritakan kesembuhan? Tentu saja bisa. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga menyediakan kesembuhan supaya kita menjadi contoh dari orang beriman, supaya kita bisa menjadi contoh dari orang berpengharapan. Itu kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, siapa kita? Kayak di acara-acara gitu ya, siapa kita? Yes, kita adalah Indonesia, tetapi siapa kita? Kamu mungkin adalah sahabat yang jujur. Kamu adalah teman yang positif. Kamu adalah murid yang sabar. Anak yang penurut. Kamu adalah jawaban. Buat teman-teman yang lagi curhat nih, bukan gibah ya, tapi yang lagi curhat, kamu itu adalah jawaban. Setiap kali dia ngomong, kok si ini lakukan ini sama saya? Kamu selalu kasih jawaban yang benar. Karena firman Tuhan berkata, buah-buah roh itu tidak ada yang menentang. Gak ada satu pihak pun yang menentang buah-buah roh. Semua orang setuju dengan buah-buah roh. Dan bayangkan, kita yang punya jawabannya. Kamu adalah putra yang penurut. Bukan anak yang suka ngelawan. Apaan sih? Karena anak-anak sekarang itu, anak-anak kekinian itu kan gitu. Kalau dikasih tahu sama orang tuanya, apaan sih? Bentar kenapa? Gitu ya. Wah, kalau zaman saya dulu, bukan zaman saya sih, beberapa tahun yang lalu ya, nggak terlalu jauh ya. Kalau waktu saya dulu, kalau saya sempat ngomong sama orang tua saya, loh, kenapa? Tunggu bentar, kenapa? Wah, itu bisa terjadi perang rumah, bukan perang dunia sih ya, perang rumah ketiga gitu ya. Nah, jadi saudara adalah putra yang penurut, bukan sekedar putra, bukan sekedar murid, bukan sekedar mahasiswa. Jadi saya berharap kita dapat gambaran mengenai siapa kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam tujuan kita? Karena tujuan ini penting banget guys. Kenapa saya bilang penting banget? Kalau kita hidup di dalam tujuan kita, itu sama seperti sepatu basket yang memang digunakan untuk bermain basket. Ya memang semua sepatu terserah sama pemiliknya dong ya mau diapainnya. Tetapi bayangkan kalau sepatu basket digunakan benar-benar untuk bermain basket. Maksimal potensinya. Bayangkan kalau sepatu bola atau sepatu golf, sepatu untuk bermain golf, Nike dipakai di ruangan indoor, kemudian ruangan itu cuman di semen doang. Wah, berlubang-lubang itu ruangannya. Bisa nggak dipakai? Bisa. Tetapi seandainya memang sepatu golf itu dipakai di padang rumput gitu ya, maksimal potensinya. Jadi, bayangkan bahwa ketika kita hidup di dalam tujuan kita ya, hidup di dalam tujuan kita, maka apa yang menjadi harapan lu justru lu dapetin. Kalau tujuan lu pergi ke Bandung, dan lu pergi ke jalan yang menuju ke Cirebon, maka bayangkan begitu lu sampai ke tujuan lu, aneh banget. Logat orangnya aneh, makanannya berbeda, kafenya lain,
nggak ada tempat makan yang lu pengen, nggak ada tempat wisata yang lu pengen. Karena apa? Salah tujuan. Jadi tujuan yang benar justru akan sangat menguntungkan lu. Jadi tujuan kita untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu sangat menguntungkan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam tujuan kita untuk menentukan siapa kita? Ini penting banget. Demikianlah hendaknya terangmu, kata Matius 5 ayat 16. Bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka perlu melihat perbuatan kita yang baik. Terjemahan asli perbuatan yang baik itu adalah kalos, atau perbuatan yang lebih baik. Ini bukan hanya berbicara mengenai skill saja, bukan berbicara mengenai kemampuan saja. Saya juga melihat pemain-pemain musik kalau di YouTube bagus-bagus. Keyboard bagus, pemain drum bagus, semuanya bagus-bagus. Pemain gitarnya bagus, pemain bassnya juga oke gitu ya. Yang nyanyi juga bagus-bagus. Bukan hanya tentang itu saja tapi juga tentang perbuatan kita. Firman Tuhan bilang begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kita memiliki satu yang berbeda dengan dunia, yaitu karakter. Identitas kita menunjukkan, atau karakter kita menunjukkan identitas kita. Kamu adalah murid yang sabar, kamu punya karakter yang sabar. Kamu adalah penemu jalan keluar. Mungkin ketika kamu menemukan jalan keluar itu kamu butuh pengendalian diri, kamu perlu kemauan untuk belajar. Bukankah takut akan Tuhan adalah permulaan dari ilmu pengetahuan? Inilah yang perlu kita lakukan, value yang kita hidupi setiap hari. Kita adalah orang yang punya kemampuan berbicara jauh lebih baik. Tidak kasar seperti orang lain. Orang sekarang suka ngomong yang F-word. F-word itu kalau F-word maksudnya itu bukan faith ya. Dan jadi kata yang lain, S-word. S-word itu bukan shalom. Tapi kata yang gak layak untuk diucapkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memanggil orang dengan nama hewan, apa bedanya kita dengan dunia ini? Kalau kita merespon orang tua kita sama kasarnya dengan orang lain, apa bedanya kita? Sementara firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melalui perbuatan kita yang baik, yang lebih baik itu. Kita lebih sabar, kita lebih pengendalian diri, kita lebih baik dari orang, virtue ya, kebaikan, kita lebih bersukacita, kita lebih positif thinking dibandingkan orang lain. Bukankah dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan? Dan tahukah kamu, kalau kamu nanti kuliah, atau bahkan di sekolah, orang yang positive thinking, orang yang bersukacita, orang yang sabar, itu jauh lebih disukai. Kalau sudah bekerja, orang yang persisten, orang yang sabar, orang yang baik, itu jauh lebih disenangi. Artinya apa? Lebih dipertahankan, bukan sekedar pegawai, tapi dia adalah aset untuk perusahaan itu. Jadi, perhatikan bahwa identitas kita di dalamnya itu perlu ada kasih yang bukan kita yang sebutkan, tetapi orang lain yang sebutkan. Jadi orang tahu kamu itu sabar. Wah, ngomong ke dia aja tuh, dia selalu kreatif. Tahu nggak kenapa anak-anak Tuhan itu kreatif? Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Kenapa saya bilang perlu? Roh Kudus itu adalah spirit of creation, karena dia bersama-sama dengan Kristus ketika penciptaan itu ada. Jadi di dalam saudara ada creativity. Di dalam rekan-rekan ada kemampuan untuk menjawab banyak pertanyaan. Karena apa? I can do all things in Christ who strengthen me, kata firman Tuhan. Bahkan Paulus berkata, kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani. Kita bisa beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu penting banget rekan-rekan. Kemampuan untuk menjawab dengan sopan, kemampuan untuk sabar, kemampuan untuk nggak mengeluh. Saya ngelihat juga banyak orang yang mengeluh kalau dikasih tanggung jawab, nggak bisa kah, nggak bisa, nggak kuat saya gitu, nggak bisa, saya nggak ngerti itu, nggak ngerti. Padahal di dalamnya ada sumber dari segala pengetahuan, yaitu Tuhan. Bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mau tinggal di dalam kita. Di ayat lain dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan baiknya. Jadi kita bisa mengerjakan semuanya,
Tetapi bukan kita, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Betapa luar biasanya kita dibandingkan orang yang tidak mengenal Tuhan. That's why ketika mereka melihat kita, mereka melihat sesuatu yang berbeda dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Itulah identitas kita. Kita adalah murid yang penemu jalan keluar. Kita adalah anak yang penurut. Karena Yesus juga menurut dengan Bapanya, bahkan dia taat sampai mati. Kita berbeda dari dunia ini. Itulah identitas saudara. Itulah identitas rekan-rekan semua. Jadi, ini penting sekali kita ketahui siapa kita. Cara kita berbicara, cara kita merespon, cara kita membuat keputusan, cara kita menjawab, cara kita belajar online. Kan ada tuh di Instagram ya, dia rekam dirinya, terus dia taruh di depan dengan handphone, terus seolah-olah orang melihat dia, taunya itu cuman hasil rekaman handphonenya tadi, di loop gitu ya. Ada juga yang tidur, ada juga yang pura-pura iya-iya sambil masukin makanan. Kalau attitude kita nggak berbeda dengan orang, nama Tuhan nggak dipermuliakan melalui saudara. Dan ini penting banget. Kalau nama Tuhan dipermuliakan melalui saudara, itulah tujuan hidup kita. Semua potensi, kita perlu belajar yang lebih banyak memang. Skill kita perlu dikembangkan, semuanya perlu dikembangkan, semuanya perlu diperbaiki. Kenapa? Supaya tujuan kita, panggilan kita untuk menceritakan firman Tuhan itu tercapai. Menjadi dokter bukan panggilan. Menjadi musisi bukan panggilan. Panggilanmu adalah menceritakan firman Tuhan. Menjadi musisi, menjadi dokter, itu adalah tools untuk mencapai panggilanmu. Saya berharap kita semua mendapatkan pencerahan, kita semua mendapatkan pengetahuan dan hikmat yang baru, sehingga kita bisa hidup dengan cara yang baru. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, sambil kita mempersiapkan perjamuan kita masing-masing. Saya kasih waktu buat saudara untuk mempersiapkan perjamuan Anda. Perjamuan adalah peringatan kepada Kristus karena kita meminum darahnya dan kita makan tubuhnya. Perjamuan layak untuk dilakukan oleh semua orang percaya. Jadi caranya yang tidak layak, yaitu tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Tapi setiap orang dilayakkan bukan karena kebaikannya, tetapi oleh karena kematian Kristus. Jadi mari kita mengangkat roti perjamuan kita. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan bahwa firman Tuhan berkata bahwa inilah tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita sebagai lambang dari penderitaannya. Ia mati miskin supaya setiap kita berkelimpahan. Ia mati dengan bilur yang terbuka supaya setiap kita mengalami kesembuhan. Dia mati menderita supaya kita berkemenangan di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, dan di dalam masa depan kita. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur itu adalah darah Yesus yang adalah materai bagi setiap kita. Jaminan supaya apa yang kita harapkan terjadi. Jaminan yang membuat apa yang menjadi yang saudara percayai, iman saudara terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan, tempat kuliah yang terbaik, masa depan yang terbaik, bahkan mungkin yang mencari pasangan-pasangan yang terbaik. Karena Tuhan sudah mati, menjamin bagi setiap kita untuk memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang membuat setiap kami mengingat betapa besar pengorbanan Kristus yang menjanjikan dan menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa saat ini.
Buat setiap rekan-rekan yang sakit, pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kamu tidak sakit lagi, kamu sudah sembuh. Kesembuhan sedang terjadi di dalam hidupmu. Imani itu, percayai itu. Jangan merespon apa yang kelihatan, tetapi orang benar hidup dengan iman. Aku berdoa untuk sakit mah, aku berdoa untuk mata yang sakit, aku berdoa untuk hidung yang sakit, aku berdoa untuk pinggang yang sakit, aku berdoa untuk lutut yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Aku berdoa bagian manapun dari lutut yang sakit, aku berdoa kesembuhan sedang terjadi. Kau berjalan dengan normal. Kaki yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah kami terima. Terima kasih bahwa janji Tuhan sempurna bagi setiap kami. Buat rekan-rekan yang khawatir, yang kalau kamu pulang ke rumah, kamu sendirian, kamu ragu. Bagaimana dengan hidupmu, masa depanmu, dengan keselamatanmu. Apakah kalau saya mati, saya masuk surga? Saya pengen berdoa buat kamu. Bahwa di dalam kekristenan, di dalam Kristus, ada jaminan keselamatan. Firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan bukan karena usaha kita. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu. Tapi karena pemberian Allah, itu bukan hasil usahamu, jadi jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, keselamatan bukan karena apa yang saudara usahakan. Karena kalau saudara bisa mengusahakannya, Kristus sia-sia mati bagi kita. Tetapi keselamatan adalah karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu sebabnya percayai ini dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, Engkau adalah Raja dan Tuhanku. Bertahta di dalam hatiku. Yang memberikan kehidupan, kemenangan, kelepasan, dan masa depan yang penuh harapan. Hari ini aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan. Dan ketika nanti aku mati, aku bertemu dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan. Saudara, keselamatan ada padamu. Yesus ada di dalam hatimu dan menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menjagai para pemimpin kami. Bapak Presiden, para menteri, anggota DPR. Aku percaya Tuhan yang menjagai dan yang selalu memberikan ingatan kepada setiap orang bahwa mereka mengemban tugas yang sangat luar biasa. Aku juga berdoa untuk para pemimpin gereja. Aku berdoa untuk pemimpin kami, Pastor Edu dan Mem Eli di dalam nama Yesus. Kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan selalu beserta dengan mereka, yang menguatkan mereka, yang menjagai mereka. Aku percaya di dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa mengancam mereka di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa untuk para pemimpin di dalam nama Yesus, pemimpin dari GKKD Southers, GKKD Ciledug, Timur 1, Timur 2, GKKD Jakut, West Troop di dalam nama Yesus, Serpong. Aku juga berdoa dimanapun para pemimpin kami berada di tempat misi dan dimanapun tangan Tuhan yang menjagai kami. Tidak ada yang terkena COVID di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan yang berkata 1.000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di sisi lain, tapi itu tidak menimpa aku. Kami diberikan kuasa sehingga kekuatan musuh tidak mengancam kami, tidak membahayakan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang sempurna dari Tuhan bagi setiap kami. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah kamu dimanapun engkau berada. Di kantormu engkau menjadi terang. Di kampusmu engkau menjadi terang. Di pelajaran online engkau menjadi terang. Orang melihat engkau, perbuatanmu yang baik, dan mempermuliakan Bapa yang di sorga. Sehingga engkau mencapai tujuanmu diciptakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya otoritas. Kita gereja
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.